Halo, halo, halo semuanya. Ketemu lagi di podcast kita, NGL and Talking Shit, Just Honest Review. Di sini aku Angel, Aku Fatma. kita bakal nemenin kamu selama 45 menit ke depan. So, ambil camilan kalian, sit down, and let's begin right now. Kali ini kita bakal review film lokal yang unik abis. Film ini berlatar kehidupan tahun 50-an. Main karakternya cewek yang super badass, dingin, tidak tersentuh, dan tiba-tiba jatuh cinta. Kalian bisa nebak gak? Rokokmu unik banget baunya. Bau kopi. Loh, padahal ini kretek. Bukan yang klik-klik gitu. Nah, sekarang mah udah banyak rokok kretek yang ada rasa-rasanya gini. Apel, mangga, teh, kopi, berry. Gak cuma rokok klik yang ada varian rasanya. Wah, keren ya. Karena setahu aku yang kretek-kretek gitu baunya sama rasanya tuh tembakau banget gitu loh. Tapi ada loh yang lebih keren, rasa mawar. Bahkan ini udah ada dari tahun 50-an. Ah iya, rasa mawar. Racikannya jengyah kan? Yes, right? Dan spesial lagi karena didokumentasiin jadi series yang judulnya Gadis Kretek. Ngomongin soal rokok kretek, series Gadis Kretek tuh emang vibes 50-annya kerasa banget. Bukan cuma dari kostum atau setnya aja, tapi dari cara alur cerita ini mengalir. Dan di episode ini, NGL, kita nggak cuma ngomongin soal ceritanya. Tapi juga makna, simbol, dan kenapa series ini terasa personal buat banyak orang. So, let's talk about Gadis Kretek. Oke, jujur ya, waktu pertama nonton Gadis Kretek tuh aku kaget loh. Ini tuh bukan tipe series yang buru-buru pengen disukai. Iya, yang aku rasain malah kayak apa ya? Ini cerita tentang flashback yang orang masa lalu gitu. Tenang, tapi plot twistnya tuh nggak disangka-sangka gitu loh, nggak terpikirkan sama sekali sama kita gitu loh. Iya kan? Series ini tuh kayak bilang kalau mau ikut ceritanya ya duduk dulu, sabar, santai, jangan terburu-buru. Karena nggak bakal masuk di pikiran kalau kamu buru-buru gitu nggak bakal masuk gitu. Betul banget. Malah banyak yang bilang alurnya itu lambat dan itu emang valid sih sebenarnya. Tapi menurut aku pelannya atau lambatnya itu karena detail dari cerita yang mau disampaikan ke para penonton, kepada kita semua gitu loh yang nonton film ini gitu loh. Dan ini dimulai dari detail kecil kayak tatapannya para tokohnya itu kayak tajam gitu kan, apalagi karakter utamanya. Dia tuh kayak tatapannya itu langsung des gitu loh. Iya. Nah, terus juga dari baju yang dipakai. Kalau kalau kamu perhatiin baju-baju yang dipakai karakter utamanya itu kayak itu aja warnanya. Jarang banget ganti. Iya, Dan itu ada simbolnya sendiri, ada maknanya sendiri gitu loh. kayak seolah-olah itu merepresentasikan karakter mereka yang seperti itu gitu Iya, kan. benar banget. Terus juga dari dialog pendek yang itu sebenarnya ada maknanya di balik itu kalau kamu lebih perdalam lagi. Betul banget. Juga film itu tuh bukan film tontonan yang multitasking gitu loh, yang dimana kalau kita scroll terus dikit, maka maknanya tuh bakal lain atau kabur gitu Iya, aja. kalau kita meleng dikit gitu nggak bakal paham lanjutannya gimana. Ya, jadi Kayak harus bener-bener stay gitu loh. harus fokus gitu loh. Terus latar tahun 50-an juga bukan cuma kayak buat estetik aja. Ini tuh kayak apa ya? Bener-bener mendalami, apalagi buat perempuan yang banyak batasan. Padahal kan di zaman itu masih patriarki banget ya. Iya, kental banget itu. Itu bener-bener kelihatan banget di situ. Tapi tokonya nggak pernah digambarin lemah. Kayak dia tuh tetap bisa loh ke pasar yang isinya cowok-cowok, yang cowok-cowok itu pada itu tembakau, dia sendiri ceweknya yang di situ. Kayak bener-bener dia itu nggak digambarin lemah, dia bener-bener digambarin independen. Terus kayak
dingin, kuat, tapi dia itu sebenarnya lagi survive. Apalagi tuntutan-tuntutan di zaman itu. Betul banget, apalagi di mana dulu itu yang kayak kamu tadi bilang ya, patriarkinya tuh sangat kental, masih kental banget di mana cewek itu harus stay di rumah dan gak boleh kerja. Sedangkan tokoh utama kesayangan kita itu, dia tuh ingin menentang keras aturan itu dengan cara dia tuh pengen ngembangin usaha dari ayahnya gitu loh. Apalagi pas si karakter utamanya itu nggak boleh bikin saus dari rokok. Betul. Itu kan yang waktu itu yang boleh bikin saus itu cuma cowok ya. Katanya katanya itu mitosnya di zaman itu kalau yang buat cewek itu bakal kerasa asem, dan Jengyah itu ngebuktiin dia bisa bikin saus yang beda dan rasanya itu belum ada di zaman itu. Betul, sampai ayahnya minta khusus dia buatin untuk ayahnya. Racikan dari Jengyah sendiri. Di masa itu tuh Indonesia juga lagi masih apa ya namanya? Masih nyari bentuk gitu loh, kayak yang relasi kuasa yang lebih kerasa. Siapa yang boleh ngomong, siapa yang enggak boleh ngomong atau harus diam. Iya, apalagi waktu itu emang lagi masa-masa otoriter banget ya. Dan itu juga nyaritain pas zaman PKI. Jadi Iya. bener-bener jadi satu gitu antara itu independent woman, terus ada di zaman PKI juga. Jadi kayak bener-bener harus fokus biar bisa masuk di otak gitu. Terus yang bikin aku suka tuh karakternya dibikin manusiawi. Jadi karakter utamanya tuh pintar, tapi dia kesepian karena emang nggak ada yang berani kan deketin dia waktu itu. Iya betul banget. Apalagi emang orangnya itu independen dan pendiam banget. Jadi yang deketin tuh kayak takut, Sungkan gitu ya. iya kan? apalagi anaknya orang berkuasa juga di Iya situ. betul. Bener-bener jadi kayak gimana ya cara deketinnya? Kayak bener-bener yang kelas atas itu kelas bawah nggak bisa deketin, sama sekali nggak tersentuh. Lihat aja kayak ya ampun kalau sekarang insecure gitu Iya, sih. insecure, iya cowoknya insecure, benar banget. Terus dia Jangya itu juga dia ambisius buat apa, buat nerusin usahanya ayahnya ini. Dia itu ambisius banget, kayak tiap hari itu mikir gimana bisa bikin rokoknya itu terus maju gitu. Dan itu sebenarnya dia capek banget loh di situ. Iya bener banget, kelihatan banget gak sih dari raut wajahnya yang sebenarnya tuh dia tuh mau ngeluh capek, tapi tuh dia anak sulung. Anak sulung yang apa? Anak sulung apalagi dia anak cewek gitu loh. Terus juga sempat dijodoh-jodohin juga sama orang tuanya. Jadi kayak capeknya itu ada banget gitu loh. Betul. Mikirnya itu ada banget. Betul. Orang nggak suka dijodoh-jodohin. Tapi kan zaman itu emang masih apa ya, masih Zaman Siti Nurbaya banget gitu gak sih? iya. Bener-bener kayak jodohin ya nggak bisa nolak karena alasannya nanti durhaka kan sama orang tua. Betul, Jadi tetap, apalagi yang gencar jodoh-jodohin dia kan ibunya gitu iya, ya. karena di zaman itu kan itu umurnya udah sekitar 30-an ya, dan itu Jengnya belum nikah, makanya orang tuanya itu bener-bener nyariin dia jodoh. Dan itu plot twistnya itu dia dapet jodoh itu juga orang dari kalangan atas, dan Betul. orangnya tuh bener-bener kayak juga mau nerima Jengnya gitu loh di usianya yang segitu. Betul. Juga ngomongin soal menikah nih, romance di sini tuh juga nggak meledak-ledak kayak sinetron sekarang gitu loh. Jadi romance tuh ngalirnya tuh halus gitu loh. Lebih ke perasaan yang dipendam, jadi cinta diam-diam gitu. Terus tatapannya itu juga intens gitu loh, Iya, nggak. tatapannya ke dia gitu. Betul. Bener-bener beda. Jadi Betul. kelihatan banget bedanya kalau emang bener-bener nyimak gitu loh. Betul. Terus keputusan kecil pun juga Bisa ngerubah alur sebenarnya. Betul. Kalau salah keputusan. Sama di film ini tuh juga realistis banget. Kayak apa ya, kita itu masuk ke zaman itu. Kita juga ikut masuk ke zaman itu. Jadi ngebayangin di zaman itu gimana gitu. Betul. Sekarang rokok kretek tuh
juga bukan cuma jadi objek sih menurut aku. Sekarang tuh juga jadi simbol. Tapi kalau zaman sekarang itu simbol nggak punya uang sih. Betul. Soalnya harganya murah banget. Iya, udah naik-naik mulu sekarang, nggak ada gitu turun sebentar gitu. Betul. Bener-bener naik terus. Dan di zaman itu rokok tuh jadi simbol kerja, dan yang kerja itu benar-benar para ibu-ibu gitu. Betul. Jadi kayak ya kerja sehari-hari gitu. Simbol kerja keras, kelas sosial, dan siapa yang pegang kendali. Dan rasa mawar itu bukan gimmick loh, itu perlawanan halus. Karena waktu itu kan emang cewek-cewek nggak boleh bikin saus. Yang bikin saus rasa mawar itu, aroma mawar, itu Jengyah. Jadi itu kayak perlawanan gitu di zaman itu. Kalau perlawanan kayak aku bisa loh kalau jadi itu tuh. Bener banget. Dan yang aku appreciate banget nih, series ini percaya penonton itu bisa mikir, nggak semuanya dijelasin secara gamblang. Jadi biar penonton itu bisa nebak-nebak gitu loh. Makanya Betul. tiap orang dapat makanya tiap orang itu dapat makna yang beda-beda. Kalau aku nanya ke kamu, maknanya juga pasti beda. Betul. Gitu kan? Karena kita nangkepnya apa ya, sesuai dengan kacamata kita sendiri gitu kan. Bener banget. Terus realistisnya di sini itu para perokok di zaman dulu masa tuanya itu bener-bener sakit-sakitan, dan itu realistis banget. Realistis Bener kan? banget. Soalnya perokok, perokok bener-bener masa tuanya itu kayak sengsara gitu loh. Betul. Batuk-batuk, sakit-sakit, dan itu emang realistis. Aku sendiri yang perokok aktif itu emang ngebayangin nanti tuaku juga bakal begitu. Betul, apalagi sekarang kan itu udah diuji secara medik gitu ya, kalau rokok itu ternyata nggak baik gitu loh buat kesehatan. Jadi tuh kesimpulan dari film Gadis Kretek ini tuh memang pelan, tapi ninggalin rasa yang sangat berkesan buat kita. Dan rasa itu tuh nggak langsung hilang setelah episode selesai. Nah, habis ini kita bakalan masuk ke karakter dan konfliknya nih. Stay di NGL, ain't talking shit, just honest review. Bye-bye. Aduh, rambut acak-acakan, muka kusam. Kok berat ya memulai hari? Ih, wajahmu hari ini kok kusam banget ya? Iya nih, pengen glowing, malah kinclong kayak gorengan. Oh, tapi tenang, sekarang ada Skora Moisturizer Niacinamide penyelamat kulitmu. Niacinamide 5% bikin wajah super lembab hingga 24 jam. Lembut kayak kulit bayi. Bye-bye kulit kering. Kulit cerah merona. Bisa. Skora Niacinamide bikin wajahmu bersinar. Percaya diri, melesat. Lihat noda hitam bekas jerawat ini. Langsung tersamarkan ya. Minyak berlebih. Flawless. Kulit lebih seimbang, gak kinclong kayak gorengan lagi. Plus, niacinamide memperkuat skin barrier, bikin kulit tahan banting. Wih, glow-nya parah. Sehat, lembab, tanpa noda. Semuanya ada di Skora. Skora Moisturizer 5% niacinamide, cerahkan harimu, sehatkan kulitmu. Oke, sekarang kita ngomongin orang-orang di balik cerita ini. Karakter favorit kamu siapa nih? Kalau aku sih Jengyah, our main character. Kalau aku sih udah pasti sih adiknya Jengyah. Siapa lagi kalau bukan si gemes Rukaya itu. Dia tuh bener-bener digambari sebagai anak bungsu yang dimanja gitu ya. Juga mungkin karena aku juga anak bungsu ya, jadinya aku sama dia tuh kayak relate banget gitu loh. Suka yang manis-manis. Iya, dia paling suka itu permen jahe itu. Iya bener, sama masih suka gelendotan ke orang-orang terdekat dia gitu loh. Iya, bener-bener sedetail itu loh cerita ini digambarin. Bahkan Jengyah pun digambarin sebagai anak sulung yang terbiasa mandiri. Dia tuh ambisius tapi sering nahan diri karena sistem patriarki di zaman itu. Dan plot twist yang sama sekali nggak aku pikirin,
ternyata yang kuat survive sampai akhir itu si Rukayah loh, yang padahal kelihatan terbiasa bermanja-manjaan gitu loh, ternyata Iya. dia malah survive gitu dari awal hingga akhir. Padahal dia kelihatan yang paling apa ya, paling kayak Menye-menye. iya gitu, paling Kayak rapuh gitu ya kalau nggak disentil terpikirkan dia bisa survive gitu loh. Betul. Terus tahu gak sih, aku awalnya kepikiran kalau Rukayah jadinya yang nikah sama Seno gimana gitu. Karena Jengyah kan nolak tuh, terus milih si Raya. Apalagi pas scene Arum sama Lebas baca surat Jengyah itu. Iya, dan malah pada akhirnya Rukayah ini milih buat gak nikah, buat fokus besarin Arum, anaknya Jengyah. Betul banget, kayak kalau kita sekarang onti gak sih? Onti yang rich onti gitu yang Tapi, besarin iya, ponakan jadi rich auntie tapi nggak rich itu. Bener-bener jadi down gitu keluarganya itu, bener-bener. Tapi menurut aku di situ Rukayah juga ada traumanya sendiri gitu loh. Pasti semua orang juga ada traumanya sih. Tapi Rukayah ini tuh beda. Apalagi dia udah ngelewatin semua konflik dan satu-satunya yang masih bisa survive di cerita itu. Apalagi konfliknya itu pada masa PKI loh, yang benar-benar ngebekas banget di setiap orang gitu. Iya, bener-bener kayak ngelihat orang dipukul-pukulin, orang ditembak, Betul. dan dia nyaksiin bapaknya meninggal juga. Iya. Itu mungkin emang ada traumanya di situ. Dan makanya menurutku di series ini tuh sebenarnya konflik utamanya itu bukan romance, tapi nyari jati diri. Orang yang berpendirian teguh itu bisa geser karena nggak punya power. Kayak Betul. Jengyah, dia pas punya power bener-bener ambisius, bener-bener kayak apa ya? Lempeng gitu. Iya, langsung lurus-lurus aja gitu. Iya. Tapi pas udah nggak punya power, dia akhirnya mau nikah sama si Seno. Betul. Apalagi itu di zaman otoriter. Jadi Betul. romance-nya itu cuma pelengkap buat ngebentuk karakter-karakter tokoh itu. Betul, buat bumbu-bumbu kecil gitu ya. Iya. Nah, ini nih yang bikin aku beda. Karena tokoh Raya ini jadi digambarnya itu bener-bener menye-menye yang gak bisa milih gitu loh. Jadi orang yang plain-plan gitu. Tahu sih dia begitu karena alasannya yang kuat, yaitu buat nyelamatin Jengyah. Tapi pada akhirnya dia milih buat ninggalin semuanya demi Jengyah. Tapi semuanya itu udah keburu telat. Semuanya udah telat. Karena Jengyahnya tuh udah keburu meninggal gitu loh. Iya, keburu mati kan. Kelamaan bang gitu. Iya. Yang bikin greget juga sama si Raya itu, dan yang bikin greget sama si Raya itu, dia nggak cinta sama Purwanti, tapi Betul. bisa dapat anak 3 loh. Betul, itu Bayangin, cinta apa nggak cinta bang? tapi tetap punya anak 3. Itu nggak cinta apa? Gimana ya bang? Kayak apa sih? Terus aku lebih greget lagi sama Seno, karena dia nggak ngasih surat dari Raya buat Jengyah, dan di situ benar-benar bikin Jengyah itu salah paham akhirnya, dan Nikah sama si Seno nikah gitu sama kan? Seno kan, kayak apa sih gitu. Karena cewek itu butuh kepastian gitu loh guys. Nggak langsung. Jangan digantung bang. Betul, cewek zaman dulu sampai sekarang tuh butuhnya cuma satu, kepastian gitu loh. Iya. Tapi tahu gak sih, ada banyak asumsi kalau sebenarnya orang tua Seno tuh nggak setuju gitu loh sama pernikahan mereka. Makanya mereka tuh nggak hadir di pernikahan itu. Iya loh, apalagi banyak yang nebak itu, sebenarnya Sena itu nggak mati, tapi dia itu nikah lagi nerusin usaha orang tuanya. Jadi Ya kah? pura-pura mati gitu. Iya, bukan pura-pura mati, buat laporan mati gitu loh. Oh, laporan palsu gitu Iya. ya. Tapi itu bisa jadi juga sih, secara kan Jengyah pernah ngebatalin nikahan mereka gitu ya. Buat orang kalangan atas itu bener-bener hal-hal yang memalukan gitu loh. Iya. Yang bikin apa ya? Kayak masih memendam dendam gitu. Gitu. Dan bisa kayak dendam gitu. Gitu. Ditambah tuh Jengyah udah nggak punya power seperti dulu lagi pas dia di masa jaya-jayanya gitu. Iya, dan ditambah lagi Jengyah pernah ketangkep soal PKI itu. Jadi benar-benar malu-maluin kan kalau buat keluarga TNI. Betul. Power Jengyah benar-benar hilang. Power Jengyah benar-benar hilang dalam sekedipan mata pas bapaknya meninggal. Betul. Kayak dalam sekedipan mata, dalam sedetik, Iya. semuanya yang udah dia bangun itu tuh hilang gitu aja gitu loh. Terus Seno sama Jengyah tuh
ya dijodohin buat urusan bisnis. Biasalah kalau orang zaman dulu pasti pernikahan itu didasari sama bisnis, Iya, nggak apalagi kalau murni. orang punya power tambah punya power. Jadi makin Betul, berpower dong. betul. Jarang itu yang ada rasa cinta gitu tuh. Kalau Jeng ya udah nggak punya power, terus buat apa dong? Iya kan, karena alasannya awalnya bukan buat itu, buat bisnis bareng kan. Iya, Kalau Jengyahnya betul. udah nggak punya bisnis, mau buat apa? Betul, nggak ada Terus alasan masuk lagi. banget ini di logikaku. Jadi bener-bener plot twist kan, kayak bener-bener orang dari kalangan atas itu bisa berbuat semau mereka. Betul. Apalagi si itu bapaknya Purwanti, si Sujagat. Iya, Itu betul. bener-bener pengen manusia paling kikir di situ. Bener-bener benci banget aku. Tipe muslihat aja tuh banyak banget. Iya. Tapi meskipun cerita tahun 50-an ya, konfliknya masih mirip-mirip lah sama zamannya sekarang. Cuma ya di setting Udah kayak nggak apa 50-an gitu. Lo berkuasa, lo yang menang. Iya bener banget itu. Terus jadi setelah ini kita bakal bahas apa aja yang kurang dari series ini. So, Tetap di NGL and and talking shit, just honest review. See you. capek ya. Hari ini tuh kayak rasanya panjang banget. Kadang yang kita butuhin cuma jeda sebentar. Nah, ini dia yang segar-segar. Coca-Cola selalu punya cara buat bikin momen biasa jadi terasa lebih spesial. Entah lagi sendiri, mikir, atau sekedar mau recharge. Karena hidup nggak harus selalu ngebut. Kadang berhenti sebentar itu perlu. Buka Coca-Cola, rasain segarnya, lanjutin harimu. Halo semuanya, balik lagi di NGL and Talking Shit Just Honest Review. Di part ini kita bakal ngebahas scene-scene yang bener-bener ngebekas banget. Jadi kayak Gingamon, tapi Gamonnya itu bukan gagal move on, Betul. tapi gak mau move on. Emang bener-bener gak mau. Kayak rasanya tuh tetep pengen stuck di series ini gitu loh. Seriesnya tamat, tapi seriesnya itu udah tamat tapi kayak hampa Membekas, banget gitu. ya. Soalnya Nggak nonton tuh membekas kayak gitu loh. hampa banget gitu loh. Jadi kayak kosong aja gitu hidup. Betul. Ya bener banget. Aku bener-bener ngerasa apa ya di sana tuh pas scene, kamu ingat gak sih yang pas scene Jengia jalan sendirian di pasar itu? Iya. Itu kayak jalannya anggun gitu kan. betul, kayak kelihatannya tuh anggun tapi tegas gitu loh. Apalagi pemilihan backsound lagunya bener-bener vibes-nya tuh Jengia banget gitu loh. Lagi yang Surya jangan deh Iya. Terus yang mantep juga tuh emang tim yang milih lagu tuh bener-bener mantep menurutku, dan kayak karena ya kayak bener-bener cocok sama vibes-nya, Betul. tahunnya juga, Betul. terus suara dari yang nyanyi itu juga kayak apa ya, anggun-anggun merdu yang feminim gitu loh, Sopan banget buat masuk ke telinga masuk gitu ke telinga tuh kayak enak banget gitu. Betul. Terus tau nggak, Apa? gara-gara aku nonton Gadis Kretek ini, aku beberapa hari itu nyoba buat jalan ala-ala Jengyah itu loh, yang Angel. susah itu loh, Angel. bener-bener itu susah. Dan itu yang bikin aku respect banget ke Mbak Dian Sastro, karena bener-bener bisa mendalami peran. Jempol Betul. banget pokoknya. Jempol banget pokoknya sama Mbak Dian Sastro. Nah, ini nih yang bikin kagum tuh tim produksinya bener-bener apa ya? Pembawaannya tuh bener-bener detail dalam milih latar, lagu, dan juga tokohnya gitu loh, detail banget. Makanya pas udah nggak nonton kayak ngerasa kosong gitu kan. Betul. Karena vibes-nya emang itu loh apa, ngebekas banget. Betul banget. Dan menurut aku tuh series ini bisa banget dibilang series lokal yang sukses gitu loh. Bener banget. Kalau aku bener-bener gregetan itu pas scene-nya Jengyah nimpuk kepalanya Raya. Oh itu. Pakai pas itulah, prak gitu. Itu aku puas aku banget pengen sih itu. ikutan gitu loh. Itu aku puas banget itu. Kayak pengen ikutan, tunggu
nungguin. Tapi tuh jangan salah ya, di sini tuh nggak ada yang 100% salah dan nggak ada yang 100% benar. Jadi Iya. bisa dibilang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Semuanya itu benar-benar salah paham satu sama lain, pure salah Iya, paham satu sama lain. Jadi kayak nggak bisa kita tuh benci siapa dan kita tuh juga nggak bisa asal ngedukung siapa gitu loh. Kita harus karena mereka benar-benar itu punya kepentingan sendiri-sendiri. betul. Aku itu bener-bener benci banget sama si bapaknya Purwanti itu, Sujagat. Tapi Iya. itu kalau dipikir-pikir pada pas zaman itu bener-bener kekuasaan, uang itu bener-bener penting, makanya dia sampai kikir banget ya karena Betul. itu terbutakan dengan kekayaan. Betul banget, terbutakan karena apa ya, ngejar hal-hal duniawi misal kayak harta benda Iya, gitu apalagi ya. di zaman itu kan kayak uang itu bener-bener bisa bikin dihormatin gitu loh. Betul. Kayak, Sampai sekarang juga sih, tapi yang zaman dulu itu masih bener-bener kental gitu loh. betul. Mereka tuh kental banget kalau dulu tuh kayak lu punya duit, lu punya kuasa. Iya, bener banget. Nah, yang bikin bener-bener kayak real gitu, jadi kita tuh nggak bisa langsung menyimpulkan tuh dari satu sudut pandang aja. Dan ini bisa loh dijadiin pelajaran kalau kita itu gak boleh, pokoknya jangan aja cepet-cepet nyimpulin suatu masalah Betul banget. tanpa kita sendiri tahu akar masalahnya tuh dari mana. Betul. Dicari tahu dulu, Betul. dari sudut pandang mana dulu, baru nyimpulin. Betul banget itu pelajarannya buat anak-anak zaman sekarang gitu. Jangan asal menyimpulkan. Jangan asal asal bunyi. Iya betul, tanpa lu tuh tahu akar masalahnya tuh dari mana gitu. Bisa jadi emang salah paham aja gitu loh. Betul, kita tuh juga harus bisa memposisikan diri tuh semisal kita jadi orang itu tuh belum tentu juga gitu loh, sudut pandang kita tuh sama orang itu. Iya. Orang lain tetap punya kepentingan masing-masing sendiri-sendiri. Kayak yang tadi aku bilang kan, orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Betul. Jadi emang nggak bisa kita maksain. Iya, kita bener. Maksain sudut pandang kita tuh. Ya ini cuma masalah ego aja sih sebenarnya tuh. Iya. Dan makna-makna yang ada di series ini tuh nggak disampaikan secara langsung gitu loh. Dan ini menurutku yang bikin seru. Apa? Karena penonton itu jadi kayak disuruh mikir sendiri, suruh nebak-nebak sendiri. Dan banyak yang meleset juga kan. Iya, aku salah satunya. Banyak yang meleset, jadi nggak boring gitu loh pas nonton. Tapi kamu ada nggak yang yang dari series ini tuh menurut kamu tuh kerasanya tuh kurang gitu? Ada yang kalau menurutku tuh kayak bener kayak series ini tuh penontonnya tuh terlalu fokus ke pemeran si Jengyah sama Suraya, pemeran utama gitu ya. Pemeran utama. Padahal itu kayak pemeran sampingannya itu kayak jadi kayak nggak ada, kita nggak bisa tahu gimana posisinya dia gitu loh. Betul. Pemikirannya dia. Karena jadi kita cuma bisa nebak-nebak gitu kan. Betul. Apalagi itu siapa si Purwanti? Purwanti. Kayak kasihan gak sih kalau lihat dia tuh, bayangin nikah udah sampai tua tapi banget suamimu nggak cinta sama betul kamu banget. Kan kayak punya anak 3 lagi. Iya. Emang Amit-amit, jangan deh, jangan. Big Brother final boss kalau kita bahas sekarang tuh. Iya. Astagfirullahaladzim, jangan, semoga tidak. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Semoga nggak kesampaian kayak kita ya. Jangan ya begitu. Karena kayak aku ngebayanginnya itu udah sakit loh. Iya, apalagi si Purwanti itu udah naksirnya sama Suraya itu dari pas remaja. Udah dari lama gitu ya. Dari lama. Dia yang nolongin juga. Betul. Tapi ya kayak bener kayak si Suraya juga kayak cintanya dipaksain karena mau gimana juga Jengyah nyawanya itu ada di situ di ujung gitu loh pas waktu itu. Apalagi kan kita nggak bisa maksain perasaan orang lain ya gitu loh. Kayak menurutku itu sebenarnya ya si Suraya itu udah menjalani hari-hari kayak biasanya, nggak terlalu mikirin Jengyah. Tapi pas dia mau meninggal itu baru kepikiran Jengyah, kayak baru inget kesalahannya dia. Betul. Kayak apalagi pas dia nyolong resepnya. Betul. Resep saus. Itu bikin greget banget sih yang scene itu tuh. Aduh, kayak jadi bener-bener kasihan gitu. Perjuangan Jengyah loh itu, kayak perjuangan sembunyi-sembunyi loh. Betul. Bikinnya. Diambil aja gitu sama orang itu.
Terus menurutku yang apa ya bikin kayak terenyuh gitu Iya. pas scene-nya si Arum, Si Arum dia Cengkeh itu ya. iya si Arum itu apa nyobain rokok buatan ibunya itu buatan Jeng ya. Kayak padahal kan dia itu dokter yang benci banget sama rokok. Anti banget gitu ya sama Anti rokok. banget sama rokok. Terus nyobain terus dia nangis bener-bener ikut ngerasain gitu loh. Ikut apa ya, terenyuh gitu gak sih Iya. ibaratnya tuh. Dia nyari-nyari kisahnya gimana. Terus sampai dia bisa nyobain rokok resepnya ibunya itu, resepnya Jeng ya. Jadi kayak dia apa ya? Dia kangen banget gak sih sama ibunya tuh? Kayaknya kalau kangen sih itu enggak, soalnya dia enggak tahu. Belum tahu kan ibunya. Ibunya kayak gimana? Soalnya yang aku juga greget itu Jeng Yahnya mati. Tapi itu apa ya? Realistis sih. Iya sih, menurutku iya sih, itu realistis banget sih itu. Apa ya, kayak si Rukaya yang makan permen aja gitu, kesukaannya permen, dia hidup lama. Betul. Yang ngerokok kayak Jengnya kena TBC. Iya. Emang Apalagi dia kan ada di apa penyekapan itu juga, jadi kayak sengsara aja hidupnya tuh. sebenarnya kasihan sih kalau lihat apa dilihat dari filmnya gitu loh. Kayak pengen peluk dari jauh gitu nih guys. Terus menurut kamu ratingnya berapa nih? Kalau menurut aku sih rating pribadi ya, ini nggak masuk ke, jangan hujat aku ya guys ya, tapi rating dari aku 8,5/10 deh. Soalnya ada bagian yang menurut aku tuh apa ya, lambat, tapi secara keseluruhan itu isi dari series ini tuh udah matang gitu loh untuk series lokal itu tuh. Kalau kamu? Kalau buat aku sih 9 buat series lokal. Dia dapat 9. Kurangnya itu apa ya? Kurang lama aja, masih pengen nonton lagi soalnya. Harus ada season 2 gak sih? Iya, dan kemungkinan itu bakalan ada season 2. Si Arum nyari keluarga bapaknya. Jadi udah semoga aja ada gitu loh. Semoga aja ada ya. Kayak masih kurang gitu loh. Aku bener-bener penasaran si Seno itu beneran mati apa nikah lagi, itu kontroversinya itu, soalnya bener-bener penasaran. Dari aku sendiri sih mungkin dia kemungkinan besar nikah lagi gak sih? Iya kemungkinan besar itu nikah lagi, tapi makanya aku masih nunggu itu lanjutannya, semoga ya ada gitu. Tadi di opening kita udah sempet bahas soal rokok kretek, baunya, rasanya, gimana satu batang kecil tuh bisa nyimpen begitu banyak cerita. Betul. Dan setelah ngobrol panjang soal gadis kretek, aku jadi kepikiran ternyata yang bikin cerita ini nempel itu bukan cuma soal cinta, keluarga, atau bisnis, tapi soal memori, ingatan. Betul banget. Apalagi kayak setiap orang itu punya kretek versi mereka masing-masing gitu loh. Suatu yang kecil tapi mengikat, atau kayak memori yang gak bisa lepas gitu aja. Iya. Ada yang lewat lagu, ada yang dari aroma dapur rumah, ada juga yang kayak di series ini lewat racikan rokok. Dan lucunya pas nonton aku tuh ngerasa kayak kita tuh sering banget hidup di masa sekarang tapi masih dipegangin sama masa lalu. Betul banget. Kadang bikin hangat, kadang bikin berat. Ya tergantung apa ya? Tergantung pengalamannya baik apa buruk aja gitu. Kalau pengalamannya yang baik itu kayak pengen deh di situ lagi. Betul. Kan? Nah, series ini tuh nunjukin mencintai itu nggak salah. Mencintai itu nggak selalu berarti memiliki, tapi berani jujur sama diri sendiri. NGL momen banget ya kan? Betul banget, not gonna lie. Tapi sakit sih. Betul. Tetap sakit juga. Setuju banget. Dan aku suka gimana ceritanya nge-reminder kita gitu loh. Hal yang kecil yang kelihatannya bagi kita tuh remeh, kayak cengkeh, tembakau, aroma, ternyata bisa jadi identitas suatu budaya gitu loh. Kita kadang sibuk ngejar hal yang besar sampai kita tuh lupa menghargai detail-detail kecil yang bikin Indonesia tuh khas gitu loh. Iya. Dan jujur setelah nonton ini aku jadi lebih
aware sama cerita di balik produk-produk tradisional. Bukan berarti harus meromantisasi semua ya. Apalagi kalau nyenggol soal kesehatan, tapi di sisi cerita, sejarah, dan orang-orang yang ada di baliknya itu powerful banget. Betul banget. True sih banget. True banget sih itu. Iya, kalau masalah kesehatan ini bukan apa ya, bukan podcastnya dokter-dokter, jadi jangan kesehatan dulu. Iya betul ya. Karena kita bahasnya film-film yang menarik di menurut Iya, kita gitu. Kayak pesan halusnya gitu loh. Jangan cuma lihat asapnya aja, tapi siapa yang meniup dan kenapa itu penting buat kita. Iya, kadang itu kayak banyak yang bilang kan kalau ngerokok itu bisa bikin tenang. Betul. Kalau aku sendiri sih emang bukan bikin tenang sih, kayak kalau lagi ngerjain tugas gitu, emang lagi sumpek banget gitu, Betul. nyalain rokok itu habis sebatang gitu, kayak pikiran tuh jadi lancar, lanjut lagi, kayak mesinnya itu mau jalan. Oh, bekerja mau kerja lagi gitu ya. Iya. So, sebelum kita tutup, aku mau lempar pertanyaan ke kamu yang lagi dengerin. Kalau hidupmu jadi series, kreteknya apa? Apa hasil apa hal kecil yang langsung ngebawa kamu balik ke satu momen yang nggak bakal kamu lupain? Kalau mau share, kirim ke DM atau komentar ya. Kita pengen baca, siapa tahu cerita kamu bisa kita bahas di episode lain gitu loh. Jadi kita nggak cuma ngebahas film-film aja, kita bisa mungkin kita juga bakalan ngebahas mungkin di episode yang khusus tentang Iya, pengalaman-pengalaman kalian gitu yang kalian kirim ke kita gitu loh. So iya, don't worry ya. kapan-kapan kita bacain semua ya. Betul, so don't worry. Kita filter yang juicy tapi tetap yang sopan dong tentunya. Oke, next episode kita bakal pindah ke karya lain yang vibes-nya beda. Masih Indonesia, masih lokal juga, dan masih jujur, tetap jujur. Betul. Tapi mungkin bakal bikin kamu debat sama diri sendiri. Stay tune. Dan buat kamu yang baru join, ini adalah NGL. And talking shit, just honest review. Kita nggak ngasih klaim muluk, tapi cuma ajak kamu mikir bareng dan berani jujur soal apa yang kita tonton. Dan terima kasih buat yang udah nyimak obrolan kita. Ambil yang baik, tinggalkan yang toksik. Sama kayak asap yang pelan-pelan hilang, tapi ceritanya tetap nempel. See you next time. Dan ingat, cerita yang paling kuat itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling lama tinggal di kepala. So, aku Angel. Dan aku Fatma. Sampai jumpa di NGL episode selanjutnya. NGL And Talking Shit, Just Honest Review. Bye-bye. Bye-bye.